Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur alhamdulillah atas rahmat Allah subhanahu wa ta'ala, kita berjumpa lagi di channel Surga Wanita. Semoga kita semua selalu dalam lindungan Allah subhanahu wa ta'ala dan dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya rabbal alamin. Sahabatku seiman yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, Nafisah binti Munyah merupakan mak comblang Khadijah dan Muhammad. Tidak ada yang bisa menggantikan Khadijah bagiku. Dia percaya kepadaku ketika orang-orang yang lain ingkar. Dia yang mendukungku ketika yang lain memusuhiku. Ucap Nabi Muhammad SAW menilai sosok Khadijah. Nafisah binti Munyah adalah Maisarah yang merupakan pembantu Khadijah yang ditugaskan untuk menemani Muhammad selama di Syam, yang menceritakan secara detail kepada Khadijah semua hal tentang Muhammad SAW, mulai dari cara Muhammad berdagang yang jujur, tidak menipu, dan tidak pernah bertengkar, hingga akhirnya Muhammad SAW berhasil menjajakan barang dagangannya dengan mendapatkan keuntungan yang melimpah. Maisarah juga bercerita kepada Khadijah tentang kegiatan sehari-hari Muhammad, seperti makan, minum, dan istirahat. Di samping itu, hal-hal menarik dan aneh selama perjalanan, seperti pendeta yang menyebut Muhammad SAW sebagai seorang nabi utusan, dan awan yang menaungi Muhammad SAW, juga dilaporkan Maisarah kepada Khadijah. Sementara itu, benih-benih cinta Khadijah binti Khuwailid kepada Muhammad SAW mulai bersemi. Hari berganti hari, perasaan cinta Khadijah kepada Muhammad semakin kuat, hingga tiba pada suatu hari di mana Khadijah tidak mampu lagi menahan derasnya rasa itu. Lalu ia memutuskan untuk curhat dengan salah satu sahabatnya, Nafisah binti Munyah, perihal perasaannya kepada Muhammad. Mulanya Khadijah minder dan ragu, apakah Muhammad mau menerimanya, mengingat perbedaan umurnya yang sangat mencolok. Khadijah berumur 40 tahun dan pernah menikah 2 kali, sementara Muhammad 25 tahun dan masih berjaka. Tapi Nafisah berhasil meyakinkan Khadijah bahwa dia adalah orang yang pantas bagi Muhammad SAW. Secara usia, Khadijah memang 40 tahun, akan tetapi ia masih terlihat muda dan kuat. Selain itu, Khadijah memiliki nasab yang agung dan juga seorang pedagang yang kaya. Singkat cerita, Nafisah binti Munyah menyusun sebuah rencana. Ia menemui Muhammad SAW dan menceritakan semuanya tentang perasaan Khadijah. Muhammad, aku Nafisah binti Munyah. Aku datang membawa berita tentang seorang perempuan agung, suci dan mulia. Ia adalah sosok sempurna dan sangat cocok denganmu. Kalau kamu mau, aku bisa menyebut namamu di sisinya, kata Nafisah kepada Muhammad, dikutip dari buku Bilik-bilik Cinta Muhammad. Rupanya Nafisah adalah orang yang cerdik. Setelah menyampaikan lamaran Khadijah tersebut, ia tidak meminta Muhammad SAW untuk menjawab secara langsung pada saat itu juga. Ia memberikan Muhammad waktu untuk memikirkan dan merenungkannya. Apa yang dilakukan Nafisah binti Munyah ini menjadi pintu dari perjalanan cinta Muhammad dan Khadijah. Ia memberanikan diri menabrak adat dan tradisi Arab pada saat itu, di mana seorang perempuan meminang laki-laki adalah hal yang tabu. Tak usah kau jawab sekarang, pikirkan dulu matang-matang.
Besok atau lusa, aku akan menemuimu lagi, sambung Nafisah. Menindaklanjuti apa yang disampaikan Nafisah tersebut, Muhammad SAW dan Khadijah sama-sama berkonsultasi dengan keluarga besar masing-masing. Setelah melalui pertimbangan yang matang, akhirnya kedua keluarga besar sepakat untuk menikahkan anak-anaknya. Dengan demikian, Khadijah adalah istri pertama yang dinikahi Muhammad SAW. Mereka berdua mengarungi biduk rumah tangga sekitar 25 tahun hingga akhirnya Khadijah meninggal dunia. Selama itu pula, Muhammad SAW tidak pernah menikah dengan wanita lainnya. Keduanya hidup dengan cinta yang terus membara. Bahkan setelah Khadijah wafat, cinta Rasulullah kepadanya tidak pernah padam. Maka tidak heran jika Quraisy Shihab, seorang intelektual Indonesia, dalam bukunya Pengantin Al-Quran menyebut bahwa cinta Muhammad SAW kepada Khadijah adalah puncak cinta yang diperagakan oleh seorang laki-laki kepada perempuan, dan juga sebaliknya. Indikatornya, cinta keduanya telah teruji dalam kehidupan nyata sebagai sepasang suami istri, tidak seperti Romeo Juliet dan Laila Majnun misalnya. Cinta Muhammad SAW terus menggelora meski yang dicintainya sudah pergi. Semoga apa yang kami sampaikan kali ini bermanfaat bagi kita semua dan menjadi jariah soleh. Jangan lupa untuk menekan tombol like dan subscribe serta nyalakan lonceng notifikasinya agar Anda tidak ketinggalan video terbaru dari Surga Wanita. Sekian dan terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.